Pernah nggak sih Anda ngerasa ada semacam tujuan yang lebih dalam di hidup ini? Atau kayak ada bisikan kecil di dalam hati nurani? Nah, hari ini kita bakal menelusuri sebuah gagasan yang luar biasa banget. Sebuah janji yang mungkin pernah Anda buat jauh sebelum waktu itu sendiri ada. Coba deh bayangin, suara kecil di dalam kepala kita yang suka bilang, ini benar, atau jangan, itu salah. Itu apa sebenarnya? Pertanyaan ini bukan soal teologi yang rumit kok. Ini tentang sesuatu yang kita semua rasakan. Kita akan coba cari tahu, jangan-jangan suara hati itu sebetulnya adalah gema dari sebuah perjanjian kuno. Nah, inti dari penelusuran kita kali ini adalah sebuah konsep yang dikenal sebagai perjanjian primordial atau kalubela. Ini merujuk ke sebuah dialog yang fundamental banget antara Sang Pencipta dan semua jiwa manusia. Sebuah momen penegasan sebelum kita semua ada di dunia ini. Konsep kontrak kosmik ini tentu aja langsung memunculkan dua pertanyaan super besar yang udah bikin banyak pemikir pusing selama berabad-abad. Jadi, fokus kita ada di dua misteri utama ini. Pertama, gimana caranya janji ini dibuat? Dan yang kedua, kapan momen krusial ini terjadi? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, mari kita masuk ke misteri yang pertama. Gimana coba caranya sebuah dialog bisa terjadi sebelum ada bahasa, sebelum kita punya mulut buat bicara? Aneh kan? Nah, salah satu penafsiran yang paling menarik adalah bahwa janji ini sebenarnya bukan percakapan lisan kayak kita ngobrol gini. Ini adalah sebuah metafora untuk sesuatu yang jauh lebih mendasar. Gini gagasannya itu, perjanjian ini adalah bagian dari penciptaan itu sendiri. Jadi saat kita dipanggil untuk ada dan kita menerima keberadaan itu, itulah jawaban ya kita. Bayangin deh, partikel-partikel purba yang akhirnya jadi kita, dengan memilih untuk menjadi manusia, itu artinya kita udah setuju sama kontraknya. Tapi, tunggu dulu, ada sudut pandang lain. Gimana kalau dialog ini beneran terjadi, tapi bukan di alam fisik kita? Gimana kalau ini adalah komunikasi langsung dengan esensi kita yang paling dalam, yaitu jiwa kita? Ini idenya dalam banget loh. Jadi, dialognya ini mungkin nggak lewat panca indera kita. Bukan sesuatu yang kita dengar pakai telinga, tapi sesuatu yang kita tahu di inti keberadaan kita. Saat kita sadar siapa diri kita, sadar akan keterbatasan kita, di saat itulah kita sebenarnya mengenal Sang Pencipta. Biar gampang, coba deh bayangin kayak telepati. Pemahamannya itu instan, langsung dari jiwa ke jiwa. Nggak perlu kata-kata, nggak perlu getaran suara. Ini adalah komunikasi dalam bentuknya yang paling murni. Oke, kita udah bahas bagaimananya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua yang nggak kalah bikin penasaran, kalau emang terjadi, kapan persisnya? Wajar aja ya, beberapa pemikir coba nyari momen ini di timeline fisik kita. Ada yang bilang pas pembuahan, ada juga yang berspekulasi pas kita masih jadi janin. Atau mungkin pas kita udah dewasa dan bisa mikir jernih. Tapi di sini nih letak tantangannya. Gimana kalau kita selama ini salah cara berpikirnya? Gimana kalau kita coba memaksakan sebuah peristiwa abadi ke dalam kalender manusia kita yang terbatas? Jangan-jangan janji ini terjadi di luar konsep kemarin, hari ini, atau besok. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan yang bisa mengubah segalanya. Janji ini bukan peristiwa sekali jadi di masa lalu yang udah kita lupakan. Tapi ini adalah sebuah dialog yang terus-menerus terjadi. Sebuah hubungan yang nggak pernah putus antara pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Jadi kalau kita nggak bisa nemuin buktinya di buku sejarah atau di bawah mikroskop, terus di mana dong buktinya? Jadi di mana ya catatan perjanjian ini disimpan? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Coba deh lihat, indah banget kan penggambarannya? Hati kita itu seperti perpustakaan yang kaya atau buku catatan yang luar biasa. Dan disinilah semua kepingan teka-teki ini menyatu. Hati nurani kita, atau dalam istilah lain disebut Vichdan, itulah bukti hidup dari janji itu. Itulah salinan kontrak yang sudah kita tanda tangani dan kita bawa di dalam jiwa kita masing-masing. Jadi, bukti dari peristiwa kosmik yang terjadi sebelum waktu itu ada. Ternyata bukan sesuatu yang jauh di masa lalu. Buktinya itu ada di sini, sekarang juga. Berdetak di dalam dada Anda saat ini. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaan yang paling personal. Kalau memang hati nurani Anda adalah rekaman dari janji kuno itu, coba deh, dengarkan baik-baik. Apa sih yang lagi dia coba bisikan ke Anda? Sekarang.